ij'alni nuran bihaqi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsiya bi taqwallah. Anfal itu ayat surat ke-8, ayatnya 73. Oke, karena dengerin, silakan disimak saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu, hai para muslimin, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Apa tujuan kawin? Satu, kalau kita tidak melaksanakan syariat yang diberikan Allah, pasti rumah tangga kacau. Itu saja pokok dulu. Jadi kalau mau nikah, tujuan pertama kali mau ngikutin syariat atau tidak. Kalau nggak ngikutin syariat, udahlah, jangan berhayal. Udah pasti kacau, kacau. Walaupun orang kafir, nanti saya tunjukkan. Apa tujuan nikah? Ini kalau kita mau memahami arti dari ayat ini. Kalau tidak terjadi kekacauan, kalau kita ngikutin syariat, sama seperti binatang. Oleh karena itu wanita ini kalau sudah nikah ya satu. Istri itu kalau sudah nikah satu. Kenapa? Kalau sampai dia hubungan sama si A, hubungan sama si B, hubungan sama si C, anaknya nanti anak siapa? Sehingga terjadilah kekacauan. Itu maksudnya. Jadi tujuan berumah tangga ini apa? Untuk meneruskan syariat, supaya kehidupan ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu pakai nikah. Kalau enggak seperti binatang aja udah. Dari sana mau pindah sana mau apa ya udah itu. Itu namanya bukan manusia. Jadi tujuannya supaya nanti turunannya jelas. Contoh, kalau ibu tanya sama orang yang memelihara anjing herder, itu kalau turunannya sudah salah atau masuk ke tidak betul, maka sudah tidak ada nilai harga jual. Turunan anjing saja dilihat turunannya. Lah kalau manusia kawin mau dilihat apanya? Turunan itu menentukan. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya turunanku ke atas sampai ke Nabi Adam tidak ada yang zina. Siapa yang berani? Ada seorang Yahudi yang mencoba meneliti ayahnya Rasulullah, ibunya Rasulullah, diteliti terus sampai 500. Stop dia. Karena sampai 500 saja sudah terbukti tidak ada yang. Ini loh, kenapa turunannya dijaga? Sama siapa? Sama Allah. Di dalam Al-Quran, min Adam wa Nuhin wa Ali Imran terus. Di dalam surah Maulid, min Adam wa Nuhin wa Ibrahim. Di Quran disebut. Rasulullah mengatakan hal ini. Jadi pertama kali kalau mau kawin, itu lihat turunannya. Lah kita kebalik, itu nggak pernah dilihat. Lah kita mau kawin sama dia, lah ayahnya apa, ibunya apa, ke atasnya bagaimana? Sedangkan sifat anak kita ini kalau mau tahu, lihat ibunya. Kalau ibunya baik, kamu kawinlah dia, anaknya insya Allah baik. Jadi menentukan ibunya. Jadi kalau mau kawin orang, lihat ibunya, ibunya bener apa enggak? Kalau ibunya udah nggak bener, kirim salam. Ini
kita mesti waspada. Jadi kalau kita kawin tapi nggak tahu apa nak nikah dan apa tujuannya nikah, nikah adalah melestarikan syariat Allah supaya kehidupan itu benar. Banyak orang yang nikah hasil dari sebelum kawin, anaknya itu hasil sebelum kawin, dia celaka hasilnya karena tidak ngikutin syariat. Oleh karena itu teliti dulu, jangan sampai salah. Diurutin ke atasnya bagaimana, Rasulullah sendiri ngasih tahu. Oleh karena itu nanti turunanku dijaga oleh Allah. Di Quran ada turunan Rasulullah. Kalau ada orang bilang, wah Rasulullah nggak ada turunannya, lah Allah bilang ada. Jadi ini mesti bahaya. Oleh karena itu kenapa kok harus diurut? Oh ini harus gini, kita mesti bebas. Silakan bebas. Apa hasilnya bebas? Akhirnya orang nggak ada yang mau. Nah di sini supaya kita tidak hancur kehidupan, syaratnya mau nikah satu. Lah kita kebalik. Kita nikahnya itu supaya nunjukkan bahwa kita urusannya agama, itu seperangkap alat sholat. Untuk menunjukkan bahwa ini nggak bisa ditukar, Bi. Saya bilang lainnya aja, oh nggak bisa. Harus seperalat sholat. Bah, Rasulullah itu belum pernah nikah atau menikahkan. Yang saya pernah dengar dari hadis atau riwayat, pakai seperangkat alat sholat nggak ada. Rasulullah itu pesan kalau nikah itu yang jelas maharnya. Rasulullah selalu nikah dengan mahar uang. Di dalam Al-Quran pun ada dua, yang satu namanya mahar, yang satunya pemberian. Jadi memang ada aturannya. Kalau pemberian mau ngasih apa boleh, tapi kalau mahar harus jelas. Sebab kalau tidak jelas nanti tidak sesuai dengan aturan. Ini semua ditunjukkan supaya kita waspada. Jadi kita mesti mengerti bagaimana hal ehwal dan aturannya. Oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga dikatakan adalah salah satu dari dua kemudahan dan baknya keluarga itu adalah satu dari kefakiran. Kalau rumah tangga itu lagi diuji dengan kekurangan dan dia bertahan, ini keluarga bakal diangkat derajatnya. Kita amin doang. Tapi begitu terus terang kita ngawinin, yang kita lihat kekayaan. Siapa yang sanggup kawin dengan? Maaf, saya katakan kita ini sudah terlanjur nggak bener. Anak kita pun diajari nggak bener. Kita tidak pernah menyiapkan anak kita untuk nikah, tidak. Kenapa? Alasannya sayang. Rasulullah mengatakan anak itu kalau disusuin, tidak disape, sampai janggutan masih nyusu. Kenapa? Ini harus disape, maksudnya itu mulai dilepas. Ibu tahu namanya ada burung itu jenis salah satu burung itu selalu melahirkan di atas pohon. Dan pertama kali begitu anaknya dilihat sudah mulai keluar sayapnya, tapi nggak ada yang mau terbang, nggak ada yang mau. Caranya bagaimana? Oleh ibunya disenggol itu, anaknya jatuh, baru dia bisa terbang. Boleh lihat. Ini memang harus dilatih, harus. Apakah ibu burung nggak tega? Waduh, dia juga tahu, tapi sama Allah dikasih contoh. Ini loh caranya. Jangan takut anak kita ini salah. Tetapi kebanyakan ibu-ibu membuat anaknya itu sengsara. Kenapa? Terus terang anak kita ini kalau perlu semua buat anak, semua orang tahu. Tetapi itu belum tentu baik. Anak kita dikasih nggak sholat, nyamuk satu pun nggak boleh. Semua diatur, waduh segalanya steril dan sebagainya. Ya kalau nanti anaknya itu kawin dengan orang mampu. Orang kalau naik dari miskin naik ke atas itu gampang. Tapi dari kaya jadi miskin, R-nya banyak, sulit.
malah sulit. Satu, nyapu nggak boleh, pasti pembantu. Semua baju taruh di kamar mandi, acak-acakan sudah. AC selalu. Begitu lampu mati, pindah hotel. Iya, kalau nanti suaminya ini mampu. Oleh karena itu dulu coba, saya masih ingat waktu saya mau nikah, saya harus siap rumah. Orang yang seumur saya dan di atas saya itu selalu kalau mau nikah itu anaknya udah mampu belum? Sekarang kebalikan, nggak ada yang mampu anak nikah. Sehingga habis dari gedung itu dulu langsung pulang ke rumah sendiri, kontrak atau tercatat punya rumah. Sekarang nggak ada yang yakin rumah. Balik ke taman mertua. Karena apa? Begitu dia kontrak, dilihat petakan kontrak. Ya Allah, kesian anak gue. Akhirnya sama ibunya diambil tuh anak. Udah tinggal di rumah aja, tuh sebelah kamar masih ada kok kosong. Nanti akhir hayatnya berat. Kenapa? Anak yang satu kawin lagi, nggak mampu lagi, kumpul lagi, terus ribut sama ipar. Wah.